guru ekstrakurikuler, guru keseniannya Pak siapa namanya Mas Budi? Itu ada Pak Hanafi. Mas Budi itu dulu SMA-nya satu alma mater dengan saya. Termasuk kita bener kita orang-orang pinter ya. Orang-orang pinter. Oke, selamat siang sahabat-sahabatku, teman-temanku yang baik hati. Selamat berjumpa kembali bersama saya Rudy Ibrahim di channel YouTube saya Rudy Ibrahim 15. Dan seperti biasa selalu diawali di depan rumah seperti ini. Dan semoga saja di depan rumah dari awal yang baik ini semoga akan membuahkan hasil yang baik. Oke teman-teman semuanya, sesuai dengan request Anda semuanya, saya coba untuk penuhi satu persatu. Kali ini saya akan coba datengin atau penuhi request Anda semuanya untuk nge-vlog dengan salah satu musisi nirwana romansa pada zaman itu. Siapa dia? Oke teman-teman, saya sudah masuk di wilayah atau di desanya Mas Budi. Dan sekarang saya sudah luar biasa sepanjang jalan ini saya lihat sawah-sawah seperti ini nih. Seperti ya waktu kita di tempatnya Pak Ki itu ya. Di tempatnya Pak Ki. Yang pengen tahu Pak Ki gimana kabarnya bisa lihat di itu ya. Tempatnya Pak Ki. Kita pernah nge-vlog juga sama Pak Ki. Oke teman-teman, kita lanjutin perjalanan. Oke teman-teman, setelah aku muter-muter agak sedikit-sedikit kesasar juga lah seperti biasa ya. Akhirnya sampai juga di rumahnya Mas Budi. Coba nih saya keluar dulu ya. Ini ceritanya saya udah nyampe di depan rumahnya Mas Budi ya. Luar biasa nih Mas Budi. Sekian lama saya nggak pernah kesini, makanya saya sempat muter-muter, sempat bingung saya itu. Bingungnya itu suasananya jadi tambah asri, tambah hijau semuanya. Rumahnya Mas Budi kayaknya semakin deket ke pinggir jalan ya, jalannya juga bagus kan gitu. Pastinya teman-teman pengen ngerti kan? Sudah sekian lama nggak pernah lihat namanya Mas Budi kan? Mas Budi sekarang seperti apa? Tambah ganteng. Kalau dulu gondrong ya kan, wah gondrong segini nih. Sekarang udah nggak gondrong lagi, tambah ganteng. Coba lihat. Hai Mas Budi. Browsing Rudy Ibrahim, ngobrol asik bareng Rudy Ibrahim. Oke, teman-teman semuanya, akhirnya yang sudah saya janjikan, karena saya pernah mengiyakan dan menjanjikan sama Anda semuanya yang pengen ketemu dengan Mas Budi. Di sebelah saya ada Mas Budi. Hai Mas Budi. Hai, assalamualaikum. Oke, teman-teman semuanya, inilah Mas Budi. Kenapa ada yang berubah kan? Kalau dulu perubahannya yang mencolok itu adalah dulu tuh yang panjang belakangnya gini. Gondrong. Coba Mas Budi. Ini kan rambut dulu ya. Sekarang pakainya belangkon. Oke teman-teman semuanya, bagaimana keseruan kita ngobrol siang hari ini bersama Mas Budi? Akan segera kita kulik apa saja yang menjadi kesibukan Mas Budi dan perjalanan karir Mas Budi bersama-sama dengan saya waktu kumpul di Luluk Nirwana dan Romansa Mas Budi ya. Iya, okay. Mulai itu tahun 2000 kalau nggak salah. Saya hanya pengen tahu sejak kapan itu Mas Budi itu bermain musik? Saya bermain musik sejak SMA. SMA? SMA kelas 1, 2, 3 itu saya sudah aktif bermain musik, bahkan di ekstra di SMA dulu kita sama-sama di SMA 1. Itu saya sudah ngeband bareng-bareng teman-teman dan ekstra musik band juga, ekstra musik dangdut juga itu sudah, bahkan di kampung di kampung sendiri sudah ada grup dangdut kecil-kecilan. Jadi waktu itu sudah dibentuk grup sama teman-teman yang di kampung, jadi saya juga aktif di situ.
Jadi mulai tahun 86 Kalau ya. SMA 86 ya, 87 lah itulah. Itu saya sudah naik panggung. Masih ingat nggak dulu waktu itu guru ekstrakurikuler, guru keseniannya Pak siapa namanya Mas Budi? Itu ada Pak Hanafi. Pak Hanafi ya. Hanafi sama Pak Budi menangin enggak Pak Budi Suroyo. Pak Budi Suroyo itu yang band Pak Budi Suroyo, yang dangdut yang latih Pak Hanafi. Dua guru seru memang ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi sekedar informasi buat Anda semuanya, Mas Budi itu dulu SMA-nya satu alma mater dengan saya. Saya masuk duluan, dia adik kelas saya. 1 tahun. 1 tahun ya Mas Budi ya, 1 tahun. Jadi SMA-nya mana kita Mas Budi? SMA 1 Kendal. SMA Negeri 1 Kendal. Termasuk kita orang-orang pinter ya Mas. Orang pinter. Nasib aja yang mengharuskan kita berjuang mati-matian mempertahankan hidup. Ya, bukannya sombong sih. Memang kalau dari dulu angkatan kita dulu yang namanya masuk di sekolah negeri, apalagi kok SMA Negeri 1 gitu favorit kan. itu. Itu kan favorit dan terkenalnya anaknya orang-orang pinter. Dan terkenalnya anaknya orang-orang kaya. Kebetulan saya enggak, kalau Mas Budi ya. Teman-teman enggak gini, maaf ini saya kulik sebentar Mas Diam. Teman-teman pasti nggak ada yang banyak yang tahu. Sebetulnya Mas Budi ini adalah putra dari seorang tokoh politik ya Mas Budi ya. Perlu diekspos ini. Nggak apa-apa ya, tidak tahu ya. Mas Budi ini adalah waktu SMA-nya itu adalah putra dari anggota dewan. Waktu itu Ya, anggota masih DPR. Orde Baru. Masih Orde Baru. Jadi fraksinya Bapak waktu fraksi Golkar. Anak anggota dewan, guys. Waktu itu. itu. Sekarang ya sama. Oke Mas Budi, setelah sibuk di main musik amatir ya waktu itu saya bilang ya. Masih belajar amatir ya waktu itu ya, berarti di SMA itu ya. Kelumprung lah itu kalau istilahnya masih pating glabruk lah. Terus mulai menekuni semi pro Mas Bud, semi profesional, artinya mulai ngelirik dangdut itu ada duitnya, mulai main harus dapat bayaran gitu. Ya itu waktu tahun 86 sampai tahun 88 itu saya sudah naik panggung sebenarnya, tapi enggak tahu waktu itu masih belum terima bayaran. Karena ya masih kecil, masih sekolah, enggak tahu itu ada anggarannya apa enggak, ditanggap berapa kita juga enggak tahu, yang penting main itu udah seneng. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi di kampung pun kalau latihan pun kita juga kangelan sendiri. Kangelan di usung. Belum ada listrik. Kalau mau latihan pakai aki, nyetrum ke aki dulu harus diusungi. Diusungi. Oh, hari ini latihan rumahnya siapa? Oh, sing ndang. Gitu. Oh, kita ngusungi sana. Ke sana gitu. Waduh. Jadi penuh dengan perjuangan. Persiapan itu paling enggak 3 hari mau persiapan itu, mau latihan saja itu perjuangannya luar biasa. Jadi gitu ya. Itu sudah naik panggung, tapi ketika mulai masuk tahun 90-an itu sudah intensitas naik panggungnya sudah agak sering ya. Terus? Jadi kita sudah berani bersaing lah, karena kita juga bakat-bakat dari kampung juga bagus-bagus ya pemain Sehingga musiknya. saya waktu itu tahun 92 itu mendirikan grup dangdut sendiri, namanya Sansekerta. Kenapa apa yang ide yang mendasari kok dengan nama Sansekerta Mas Budi? Itu yang memberi nama itu Kang Mas saya tuh. Bukan saya, kakak. Itu kakak saya. Andilnya kakak itu namanya. Andilnya kakak yang jenenge Sansekerta apik, Bud. Saya masih manut lah. Namanya nama Jawani ya. Jawani, karena Sansekerta itu kalau di artikan itu sebetulnya ya itu kan bahasa itu Sansekerta itu nggih. Ya, bahasa Sansekerta. Bahasa Jawa apa ya? Sansekerta itu Jawa adalah kuno, ada Kawi. Jawa kuno ya, itu. Ada Sansekerta gitu. Kita kenal dengan nama Dwi Esa, itu kan bahasa salah satu Pancasila. Itu kan juga bahasa Sansekerta. Oke Mas Budi, perjalanan Sansekerta memang dari dulu saya tahu itu jenengan punya grup dangdut ya kan, dangdut namanya Sansekerta ini itu, saya sambil ngerokok ya Bapak ya? Silakan, bebas saja. Nyantai aja. Acara browsing Rudi Ibrahim itu bebas ya kan. Mau curhat boleh, Oke Mas Budi, kita teruskan. Sansekerta itu saya tahu. Terus awal mulanya, padahal jenengan sudah sibuk punya orkes, ya kan? Sudah punya orkes. Awal mulanya tiba-tiba kok ketemu sama saya di Nirwana gitu loh. Saya kan terus terang ya teman-teman, saya nggak tahu. Awal mulanya saya gabung sama Lu Nirwana itu
saya kan nggak ngerti ya waktu tabrakan itu pemainnya siapa aja kan kita saling nggak tahu ya Mas Budi ya. Belum tahu ketemunya siapa. Ketemunya siapa aja kan kita nggak tahu. Makanya tiba-tiba kok ini orang Mas Budi ini udah punya orkes, tapi kok tiba-tiba kumpul sama saya di Luluk Nirwana. Sejarahnya gimana? Itu kira-kira tahun 2000 saya 2000 itu ya? jadi kabiri sama Mas Luluk. Itu saya dicegat tuh di depan rumahnya Mas Luluk. Pak Bud, saya itu dileleh lewat depan rumah Mas Luluk dicegat. Pak Bud, besok lego berak tanggal ini. Lah piye bos? Nek lega ngrewangi kanca-kanca main ning Jepara. Gitu. Siap. Aku begitu karena saya memang waktu itu kan job dangdut tidak seperti sekarang ini. Jadi job dangdut itu di Kendal memang waktu itu memang sudah rame cuma tidak serame seperti sekarang. Jadi waktu itu memang lebih banyak free-nya daripada main. Jadi saya siap bantu Mas. Gitu ya. Jadi kira-kira tahun 2000 lah waktu itu saya dimintai bantuan untuk ngisi pada formasi piano piano. Pada formasi piano. Waktu itu memang Mas Luluk memang waktu itu memang kelihatannya mau masuk Jepara. Persiapan masuk Jepara sehingga mungkin Mas Luluk mencari orang-orang yang punya bakat lebih dibanding yang lain termasuk Mas Rudi ini yang punya boleh saya tambahkan sedikit. Memang kalau saya amati dari awal itu Mas Luluk itu memang orangnya idealis ya. Artinya dalam memilih materi pemain itu memang sudah dipersiapkan dari awal. Dia selalu mencari ada ketidakpuasan dengan pemain ini sampai akhirnya dia menemukan formasi pemain yang diinginkan oleh dia menurut bahasa umumnya itu formasi terbaik dan pemain terbaik ya kan Mas Budi ya. Jadi Mas Rudi loh ini dulu dia juga nge-MC cuma saya tidak pernah bertemu satu panggung dengan beliau. Ya, betul. Jadi Mas Rudi itu dulu kalau saya lebih sering panggung yang sifatnya resapi yang banyak isi hiburannya pop. Jadi indoor. Ya. Jadi klimis terus itu waktu itu Mas Rudi itu. Enggak seperti orang dangdut. Mainnya dulu kita pakai dasi ya Mas. Klimis terus. Kalau kita kan orang panggung orang jadi lapangan. yang free. Jadi model stylenya style free. Kalau Mas Rudi itu dari dulu memang kita dikenal ya orang yang klimis, indoor. Ketemunya orang segmennya piyayi begitu. Akhirnya dipaksa sama Mas Luluk. Masuk dunia yang sangat berbeda. Dan alhamdulillah berhasil ya Mas Budi. Alhamdulillah itu menjadi jalan hidup kita dan kita alhamdulillah tambah saudara. Akhirnya saya bisa bersapa dengan Mas Budi ini luar biasa di dalam sebuah orkes dulu namanya Luluk Nirwana dan Romanse itu think tank saya, tempat berpikir, tempat rembukan saya, curhatan kita saling curhat. Jadi teman ngobrol saya waktu di Luluk Nirwana itu dulu ya ini Mas Budi. Sebelum tidur yang paling suka melek malam kan kita Mas Budi. Yang paling tidak tidur. Yang paling tidak tidur ya. Teman-teman semuanya baru tidur. Kalau sudah mau subuh baru tidur. Ya. Akhirnya bangunnya kita kesiangan. Makan selalu telat ya kan. Makan terlalu kari dewe. Yang lain sudah pada klimis mandi dan kita baru bangun. Itulah suka dukanya saya Mas Budi, memang dia adalah sahabat terbaik saya dari dulu waktu main orkes. Karena memang ketemunya kita memang di orkes Mas Budi ya. Sebelum orkes kita memang tidak pernah sedekat ini. Ya teman di SMA satu alumni cuma kan waktu itu Mas Budi kelas 2 saya kelas 1. Mas Budi lulus saya baru kelas 3. Kita lanjutkan Mas Budi di Luluk Nirwana. Setelah pontang-panting kita jalan kemana ke sana kemari dengan berbagai suka dan duka Mas Budi ya. Itu banyak suka dan dukanya, kayaknya banyak sukanya, anggap aja gitu ya Mas Budi ya. Pengalaman semua lah. Ya, pokoknya yang duka pun jadi menjadi kenangan yang indah juga. Pada sekarang kita mengenang itu menjadi satu keindahan dalam perjalanan hidup gitu Mas Budi. Tiba-tiba saya kaget di pertengahan jalan itu dalam satu malam kita ngobrol di tempatnya depan rumahnya mbahnya Falah. Browsing Rudy Ibrahim, ngobrol asik bareng Rudy Ibrahim.
Saya rasa cukup sampai di sini. Jumpa kita bersama Mas Budi di acara browsing ngobrol asik bareng Rudy Ibrahim, browsing Rudy Ibrahim. Apabila teman-teman suka dengan video ini, maka jangan lupa tombol itu tombol subscribe, jangan lupa juga di like, terus jangan lupa komen, baru di share. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.